Untuk mendukung Belajar Bentar, kalian bisa klik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar menggunakan variabel pada operator dasar matematika, yaitu penjumlahan. Apakah kalian masih ingat kegunaan dari variabel? Variabel digunakan untuk menyimpan data. Data itu bisa berupa nilai, nomor, ataupun teks. Dikarenakan kita ingin menggunakan variabel dalam penjumlahan, kita akan mengganti nama variabelnya adalah kalian klik kanan. Rename variable menjadi tambah 1 untuk nilai pertama. Kalian buat make variable dan berikan nama tambah 2 untuk variabel kedua. Dan kalian buat kembali variabel baru, yaitu hasil tambah. Kalian klik OK. Yang digunakan untuk hasil dari penjumlahan, variabel tambah 1 dan tambah 2. Kalian tampilkan variabel tambah 1. Dan kalian susun seperti ini. Sekarang kita ganti tulisan di tombol menjadi tambah. Karena kita akan membuat ketika kalian mengklik tombol, maka akan mengeluarkan hasil tambah dari variabel 1 dan 2. Setelah itu, kalian pergi ke grup event. Ketika sprite ini diklik, yaitu tombol, ini adalah sprite atau objek dari tombol yang sedang kita pilih sekarang. Selanjutnya, kalian pergi ke grup operator. Dan kalian pilih operator tambah. Kalian kembali ke grup variabel. Sekarang, di sini, kalian gunakan blok kode set dengan memilih variabel hasil tambah. Selanjutnya, kalian masukkan variabel tambah 1 ke dalam blok kode operator penjumlahan. Tambah 1 dan tambah 2. Setelah itu, kalian masukkan operator penjumlahan ke dalam blok kode set, seperti ini. Sekarang, dikarenakan kita masih belajar mengenai variabel, jadi kita hanya akan menggunakan fitur yang ada pada variabel, yaitu merubah tampilan variabel menjadi slider. Kalian tahan terus klik kiri pada mouse. Ada variabel yang kalian pilih, yaitu tambah 1. Maka akan muncul menu kontekstual dan kalian pilih slider. Seperti ini. Selanjutnya, pilih variabel kedua, tambah 2. Tahan terus klik kiri dan pilih slider. Dari sini, kalian pilih nilai variabel dari tambah 1 sesuai yang kalian inginkan. Dari variabel tambah 2 sesuai yang kalian inginkan. Dan kalian klik tombol tambah. Maka hasilnya adalah penjumlahan dari variabel 1 dan 2. Kalian bisa memilih ingin menambahkan variabel yang mana sesuai yang diinginkan dan klik tombol tambah seperti ini. Sekarang, kenapa tidak menggunakan blok kode change? Kenapa kita menggunakan blok kode set? Sebelumnya, blok kode set digunakan untuk menetapkan nilai variabel. Dengan kata lain, nilainya akan tetap. Sedangkan blok kode change digunakan untuk merubah nilai variabel. Yang satu tetap, yang satu berubah. Seperti apa? Jika kita menggunakan blok kode change pada variabel, sekarang kita masukkan blok kode change. Dan kita langsung mengganti operator penjumlahan dari blok set menjadi blok change, seperti ini. Selanjutnya, kita pasangkan dengan ketika tombol kalian diklik. Kita rubah nilai awalnya menjadi 0. Sekarang kita berikan nilai variabel 1, yaitu 1. Nilai variabel 2, yaitu 1. Sekarang kita sudah merubah nilai variabel tambah 1 dan tambah 2 menjadi 1. Kalian klik tambah. Maka hasilnya adalah 2.
Sampai sini tidak terjadi masalah apa-apa. Sekarang kalian tekan tombol tambah kembali. Tekan tombol tambah. Nilainya akan bertambah sesuai dari hasil dari variabel tambah 1 dan tambah 2. Tentunya, jika kalian menambahkan nilainya seperti ini, dan kalian klik tombol tambah kembali, maka nilainya akan terus bertambah. Sekarang bertambah 70, karena sebelumnya 30. Jika nilai dari variabel 1 plus 2 adalah 40, maka hasil tambahnya adalah 110, 150. Tetapi, jika kalian menggunakan blok kode set pada variabel seperti ini, dan kalian klik tombol tambah, maka hasilnya biarpun kalian mengklik tombol tambah, tidak akan bertambah atau tetap. Kita sudahi pelajaran ini. Terima kasih.